Halo adik-adik, selamat datang kembali. Bertemu lagi dengan Mamoy di sini. Kali ini kita lagi-lagi akan belajar ungkapan. Akan ada 2 ungkapan baru di sini. Yuk kita bahas yuk. Tapi sebelumnya, seperti biasa, Mamoy akan memberitahukan buku yang digunakan Mamoy selama video ini berlangsung adalah yang ini. Dan jika kebetulan bukunya sama dengan Mamoy, silahkan langsung buka halaman 20 sampai 23. Nah, di halaman 20 kita lihat nih ada Ayo Mengamati. Dengarkan lagu peramah dan sopan. Perhatikan syair lagunya. Temukan kata-kata yang artinya sama dengan ungkapan berikut. Nah, ada 2 ungkapan ya, yang ditaruh di kotak di sebelah kiri dan di kotak di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri ada ungkapan tinggi hati, sedangkan yang di kanan ada cepat kaki, ringan tangan. Untuk lagunya seperti apa, kemarin sudah dinyanyikan ya. Nanti Mamoy simpan linknya di kotak deskripsi ya. Oke, sekarang ini Mamoy bacakan saja kalimatnya. Nih, peramah dan sopan. Bukannya congkak, bukannya sombong. Yang disayangi, handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, dari lirik atau syair lagu peramah dan sopan itu kita bisa menemukan 6 kata yang merupakan sifat dari manusia. Ayo, siapa yang udah tahu? Mamoy lingkari ya. Yang pertama adalah congkak. Yang kedua, sombong. Yang ketiga, bohong. Yang keempat, rajin bekerja. Yang kelima, peramah. Yang keenam, sopan. Nah, yang tadi tuh, yang 2 ungkapan tadi, tinggi hati dan cepat kaki ringan tangan itu artinya ada di antara ke-6 kata yang tadi. Kira-kira yang mana ya? Yuk kita mulai dari tinggi hati dulu. Tinggi hati sih gampang ya. Udah membahas rendah hati. Tinggi lawannya dari rendah ya. Berarti tinggi hati lawannya dari rendah hati. Rendah hati itu artinya tidak sombong. Berarti tinggi hati artinya apa coba? Ya, betul. Tinggi hati artinya sombong. Nah, sekarang kita beralih nih ke ungkapan yang kedua. Cepat kaki, ringan tangan. Apa ya maksudnya ya? Nah, Mamoy sedikit bercerita nih. Orang yang mendapat julukan ini biasanya adalah orang yang jika mendapat perintah atau permintaan tolong, maka ia akan segera bergerak, melangkahkan kakinya untuk mengerjakan hal tersebut. Ia juga tak ragu menggerakkan tangannya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, petunjuk kedua adalah arti dari cepat kaki ringan tangan ini adalah lawannya sifat malas. Yo, siapa yang tahu sifat apakah yang dimaksud ya? Iya, benar. Sifat yang dimaksud adalah rajin bekerja. Nah, sudah terjawab ya pertanyaannya. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 21 yang di bawah. Ayo bernyanyi. Nyanyikan lagu peramah dan sopan. Tandailah bagian yang dinyanyikan pendek dengan bulatan hitam dan tandailah bagian yang dinyanyikan panjang dengan garis panjang. Ini sudah ya contohnya di video yang kemarin, nanti Mamoy taruh linknya di bawah ini. Kita skip aja ya. Nah, sekarang yang ayo mengamati katanya. Ini juga katanya ada selain panjang dan pendek, ada bagian tebal yang mendapat penekanan kuat. Dan nyanyikanlah bagian tersebut sambil bertepuk. Oke, yang ini tinggal dipraktikan saja ya. Itu sudah ada tuh yang tebal tuh dicetak tebal nih. Contohnya di suku kata cong pada garis pertama. Kemudian tinggal cari saja ke bawah tuh sudah dicetak tebal semuanya dan tinggal dipraktikkan.
Nah, kalau tadi sudah ke pengertian dari tinggi hati, kita loncat lagi sekarang ke rendah hati lagi nih, ungkapan rendah hati. Kita baca ya. Anak yang tidak sombong akan memiliki banyak teman. Kakak dan adik juga tidak boleh saling menyombongkan diri. Apa yang terjadi bila kakak atau adik menyombongkan diri? Nah, di sini ada percakapan nih antara Mutiara dengan Udin. Kata Mutiara, aku harus rendah hati supaya titik. Nah, kita lengkapi kalimatnya ya. Nah, kira-kira supaya apa ya? Ayo, supaya apa ya? Kalau kita menyombongkan diri, biasanya kita akan melebih-lebihkan apa yang kita punya atau apa yang kemampuan apa yang kita punya. Nah, kalau kita melebih-lebihkan yang kita punya, berarti kita akan menjelekkan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, ketika orang lain mendengarkan apa yang kita katakan tentang kejelekan yang dia miliki, pastinya ia akan menjadi sakit hati. Kalau seseorang sudah sakit hati, biasanya ujung-ujungnya jadi bertengkar ya. Kalau misalnya sudah bertengkar, berarti tidak rukun lagi ya. Kalau tidak rukun, berarti tidak damai ya. Berarti tidak enak suasananya. Nah, jadi aku harus rendah hati supaya tidak bertengkar. Nah, selain jawaban Mamoy, tentunya masih banyak jawaban-jawaban yang lain. Yuk, silahkan dicari oleh adik-adik sendiri. Kira-kira kenapa ya alasannya? Apa alasannya kita harus bersikap rendah hati? Oke, sampai sini dulu pelajaran hari ini. Nanti kita sambung lagi ya. Sampai jumpa.